Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kita lanjut cerita film serial dirilis Ertugrul episode kelima. Diceritakan di akhir film episode sebelumnya, Sulaimansyah menemui Karatoigar seorang diri untuk membebaskan Gundokdu. Terjadi pertukaran tahanan di antara mereka. Karatoigar pun ditangkap karena Saruboru dan anak buahnya tidak mau bekerja sama lagi dengannya. Karatoigar dibawa ke suku Kai untuk diadili. Gokce melihat Halime dan Ertugrul sedang berduaan. Paibora kemudian dibunuh oleh Alpargu untuk memutuskan rantai kejahatan mereka. Di saat Karatoigar akan dibawa ke Seljuk, rombongan mereka diserang oleh Titus dan pasukannya. Karatoigar pun membunuh Saruboru. Sulaimansyah pingsan saat memberikan surat kepada Gundokdu untuk dibawa ke Aleppo. Atas suruhan Ustadz Azam, Nasir memberitahu kepada El Aziz bahwa di suku Kai ada wabah. El Aziz pun menolak suku Kai memasuki wilayah Aleppo. Halime dan keluarga sedang bersiap-siap untuk pergi, tapi kemudian Kurdoklu berencana menyerahkan Halime dan keluarganya kepada Sultan malam ini juga. Saat mereka sampai di tenda Halime, ternyata Gundokdu yang berada di situ. Gundokdu bertanya siapa yang memberitahu bahwa mereka adalah pangeran. Kurdoklu beralasan, pada waktu ia diutus ke Karatoigar, ia membuatnya salah bicara. Dan juga Sulaimansyah menyembunyikannya dari anak-anaknya. Gundokdu tahu ia berbohong, kemudian ia mengingat, ia memberitahukan itu kepada Selcan. Kemudian Selcan yang memberitahukannya. Kurdoklu akhirnya pergi dari situ. Pada saat bersamaan, Ertugrul membawa Halime dan keluarga pergi. Pergerakan mereka diketahui oleh Titus di luar tenda. Gundokdu pun bertanya kepada Selcan, apakah ia yang sudah membocorkan bahwa Numat adalah pangeran? Kenapa Kurdoklu bisa tahu? Selcan takut dan kebingungan. Gundokdu belum tahu niat jahat Kurdoklu yang mau menangkap Numan. Kemudian diperlihatkan kelas balik Gundokdu menyerahkan surat yang diberikan Sulaimansyah kepada Ertugrul untuk dibawa kepada El Aziz. Gundokdu ternyata sudah tidak dendam kepada Ertugrul. Mari kita lakukan yang terbaik, kau yang memerintah, aku yang berburu, kata Gundokdu. Selcan terus membantah bahwa ia tidak memberitahu kepada Kurdoklu. Ia bahkan membawa-bawa anak yang dikandungnya. Apakah kau tidak percaya dengan wanita yang sedang mengandung anakmu? Kata Selcan. Kurdoklu mengetahui bahwa Ertugrul dan prajuritnya telah pergi. Ia memerintahkan anak buah Alpargu untuk mengejar mereka. Di Aleppo terlihat Ustadz Azam mengunjungi tempat buku Ibnu Arabi. Ia mencari buku posisi bintang tentang ilmu bintang dan posisinya. Ia ingin belajar dan mencoba mengerti apa yang akan terjadi besok. Konon yang menuliskan buku itu menulisnya untuk tujuan yang berbeda, kata Ibnu Arabi. Ustadz Azam ingin membelinya, tapi Ibnu Arabi memberikannya gratis. Ternyata penulis buku itu adalah Ibnu Arabi sendiri. Terlihat kelompok Ertugrul dikejar oleh kelompok Titus. Saat sampai di dekat sungai, Titus melihat ada kelompok lain juga yang mengejar Ertugrul. Mereka adalah anak buah Karatoigar. Anak buah Kurdoklu meminta mereka untuk menyerah dengan damai, tapi Ertugrul tidak terima. Ertugrul terkejut pada saat mereka mengangkat pedang, tapi ia tetap melayani mereka dengan tangan kosong. Titus kemudian membunuh mereka dengan menyisakan satu prajurit. Ia menanyakan kemana Ertugrul pergi. Setelah mendapat jawaban ke Aleppo, ia pun membunuh prajurit yang tersisa. Ia membuat rencana untuk mencegah Ertugrul sampai ke Aleppo. Gokce baru mengetahui bahwa Ertugrul sudah pergi. Sudah berakhir sekarang, Ertugrul tak akan pernah kembali, kata Gokce. Selcan membantah, mengapa ia tidak kembali? Sukunya dan keluarganya di sini. Deli Demir menemui Gundokdu. Ia menyampaikan pesan dari Dundar, adik mereka, kalau mereka terlalu sibuk. Akhirnya Dundar memberitahu Deli Demir bahwa mereka menemukan mayat Barbora di tepi danau. Mereka pun bingung siapa yang membunuhnya. Tapi pikiran Deli Demir mengatakan kenyataan bahwa kepala suku sakit membuat mereka menjadi gila dan memberi mereka keberanian untuk menumpahkan darah. Kurdoklu akhirnya menemukan anak buah mereka semua tewas. Ia tahu anak panah yang ia temukan adalah milik Templar. Gundokdu mengumpulkan para tetua untuk pertemuan. Dekat situ, Alpargu meyakinkan tetua lainnya untuk tetap setia kepada Kurdoklu
Karena menurut mereka Kurdoglu lah perwakilan Sulaimansyah, karena kepala suku tidak layak memerintah. Saat Gundogdu duduk di tempat kepala suku, tetua yang mendukung Kurdoglu akan berdiri, tapi dicegat Kurdoglu, dan Gundogdu sudah memperkirakan hal ini. Gundogdu menanyakan tentang Barbora kepada Kurdoglu karena setiap ada pertemuan tempat Barbora selalu kosong. Ternyata Ertugrul juga pernah menanyakan tentang keberadaan Barbora di sore hari pada saat Barbora hilang. Gundogdu menuduh Kurdoglu membawa tipu muslihat di perkemahan dan juga menciptakan konflik dan menyerang tanda tamu. Gundogdu meminta tanggung jawabnya, tapi Kurdoglu melawannya. Kami tidak diajarkan tradisi dari anak yang baru lahir kemarin. Kau tidak dapat bertanggung jawab atas karavan yang dipercayakan padamu, tapi memintaku bertanggung jawab atas kematian Barbora. Ia pun menyambungnya dengan berbohong bahwa Ertugrul membunuh 5 prajuritnya. Singkatnya, Gundogdu yang bertanggung jawab atas karavan dan Ertugrul yang membunuh 5 prajuritnya tak pantas menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Keadaan pun menjadi tegang. Kurdoglu lanjut mengatakan, Ertugrul yang menculik tamu-tamu Sulaimansyah kemarin, dan untuk mengetahui nasib mereka, ia mengutus orang untuk mencari mereka. Ia menemukan mereka semua tewas, tapi Gundoglu tetap tahu pamannya berbohong. Kurdoglu pun sadar bahwa ini adalah permainan mereka berdua untuk melawannya, karena ia mengetahui Numan adalah pangeran dan menghasut yang lainnya untuk berimigrasi. Di tempat lain daripada ke Aleppo, Kurdoglu menuduh Gundoglu mengambil keuntungan pada saat ayahnya sakit. Ia pun mengajak tetua lainnya untuk pergi. Kurdoglu tetap setia dengan perintah ayahnya untuk bersiap bermigrasi ke Aleppo. Kelompok Ertugrul pun sudah keluar dari perbatasan Seljuk. Mereka kemudian beristirahat. Gundogdu berencana akan segera ke tempat baru sebelum kondisi makin kacau. Mereka berencana akan membawa Sulaimansyah ke Aleppo lebih awal dan mencari obat di sana. Ia memerintahkan Deli Demir untuk membawa mereka, tapi ia akan tetap tinggal di perkemahan karena perkemahan dalam masa sulit. Di tenda, Kurdoglu memperlihatkan anak panah yang ia temukan kepada Alpargu. Alpargu baru sadar bahwa yang membunuh prajurit mereka adalah tentara salib. Di tempat istirahat, Titus terus memperhatikan Ertugrul dan yang lainnya. Numan bercerita kakeknya Sultan Alparslan membayarkan dirinya untuk orang-orang dan membuat tanah Yunani yang mereka tempati saat itu menjadi sebuah negara. Ia pun lanjut mengatakan bahwa mereka memerlukan pahlawan baru yang akan menjaga bangsa ini untuk tetap bersama dengan kokoh. Di Aleppo, Paman Al-Aziz mengadili orang yang membunuh Ertugrul waktu itu. Tapi orang itu mengatakan bahwa yang membantunya adalah Al-Aziz Atabek, Syihab al-Din Tugrul, pamannya sendiri. Tapi ia membalasnya, tentu saja yang dikatakan itu adalah bohong. Diperlihatkan di Kastil Amano, tentara salib sedang latihan. Kemudian pengawal Titus menyuruh mereka untuk secepatnya pergi karena ada tugas yang menanti. Eleonora terus mencari keberadaan ayahnya. Ia tidak percaya pamannya Ustadz Azam. Sebelum pergi, Titus memberitahunya tentang beberapa ruang bawah tanah di kastil. Ia curiga Titus ingin memberitahunya bahwa ayahnya dilempar ke ruang bawah tanah sebelum terbunuh. Paman El-Aziz Atabek menceritakan masalahnya kepada Ibnu Arabi yang intinya, ia ingin meninggalkan istana mereka sesegera mungkin dan ingin menyibukkan diri dengan menyembah Allah. Ibnu Arabi menasihatinya, untuk pergi saat ini sama saja kau meninggalkan orang-orang yang mempercayaimu. Ia pun bercerita, Emir El-Aziz keponakannya tidak berbeda dengan anak kecil. Yang Paman Emir lakukan hanyalah memperbaiki kesalahannya di sana-sini. Tapi utusan di mana-mana membawa kabar di setiap tempat yang memiliki pemimpin yang peduli pada negara, mereka terbunuh satu persatu. Bahkan di istana mereka tidak tahu siapa yang melayani siapa. Ibnu Arabi pun menasihati, selama kau tabah di jalan yang lurus, Allah akan menolongmu. Terlihat seorang wanita memberikan sesuatu berupa pil yang bernama Argus. Wanita itu mengatakan, itu akan membuatmu bertemu anak Tuhan. Jika kau melihatku lagi, itu artinya sudah waktunya ketemu dengan Tuhan. Nasir bertemu Ustadz Azam dan mengatakan situasi di istana. Ia telah menempatkan orang-orang mereka pada semua posisi. Dan Atabey atau gelar bangsawan yang diartikan sebagai gubernur, perhatiannya selalu kepada ponakannya, tapi ia memiliki rencana untuknya. Ustadz Azam pun berencana, jawaban surat yang dikirim ke Aleppo, surat itu ditulis oleh Nasir.
Mereka harus mengontrol komunikasi dari setiap istana Muslim sebelum pasukan salib datang. Dan mereka akan mengurus suku Kai setelah mengurus Atabei Syihab al-Din paman Emir al-Aziz. Ustadz Azam pun mengatakan, kenapa suku Kai yang hanya memiliki 2.000 pasukan membuatnya cemas? Itu karena ia sedang mempersiapkan jalan bagi tentara salib baru ke Yerusalem. Di kemah, Gundokdu dan Deli Demir sedang mempersiapkan kereta untuk Sulaiman Shah. Jika Sulaiman Shah melihat apa yang kau lakukan di pertemuan, ia akan sangat bangga, kata Deli Demir. Gokce sedang mengemasi barang-barang Ertugrul, kemudian ia mengingat kebersamaan Ertugrul dengan Halimah. Haime pun sangat prihatin kepada Gokce karena tidak mau terbuka kepadanya. Aikis atas suruhan ibu Haime menghampiri Gokce. Gokce sedih karena mereka menjatuhkan Ertugrul. Aikis juga tidak sempat mengucapkan kata perpisahan pada Turgut saat ia pergi. Ia punya firasat sesuatu yang buruk akan terjadi. Akca-Koca memperlihatkan hewan-hewan kepada Gundokdu dan mengatakan bahwa mereka terkena wabah. Akca-Koca sudah mengumpulkan hewan yang terkena wabah dan mengumpulkan menjadi satu tempat dan berencana akan memusnahkannya. Syalcan memanggil Kurdoklu di tenda dukun. Mereka mengkhawatirkan jika Sulaiman Shah bangun. Dan karena Sulaiman Shah akan berangkat ke Aleppo besok, mereka berencana Sulaiman Shah harus wafat malam ini. Syalcan akan menjauhkan Gundokdu dan Ibu Haime dari tenda. Jika Sulaiman Shah mati, maka dendam ayahnya terbalaskan, dan Kurdoklu akan menjadi kepala suku. Ustadz Azam sampai di Kastil Amanos. Mario melaporkan telah mengirim 30 ksatria atas panggilan Titus, dan ia mempunyai seorang tamu dari Vatikan yang adalah Kardinal Thomas. Kardinal Thomas mencurigai Ustadz Azam untuk membentuk pasukan salib baru. Ia diperintahkan harus mengembalikan peninggalan yang dicuri oleh orang kafir itu kepada mereka. Ustadz Azam pun menemui Giovanni, saudaranya yang ia tahan di penjara. Ia menceritakan untuk membawa kembali peninggalan mereka dari Ibnu Arabi. Ternyata Ibnu Arabi adalah gurunya Giovanni. Sebelum itu, Ustadz Azam akan membawa Eleonora untuk menemui ayahnya. Malam itu, Gokce bersandiwara perutnya sakit. Ia menyuruh Gokce untuk memanggil Bu Haime. Gundokdu pun pergi memanggil bidan. Gokce memanggil Bu Haime, Sulaiman Shah pun sendirian di tendanya. Saat Bu Haime keluar, itu dilihat Alpargu dan Kurdoklu di belakangnya. Bidan datang dan memeriksa Syalcan. Dengan sandiwaranya, Syalcan terus berteriak membuat mereka panik. Kurdoklu merobek kain tenda dan ia masuk melihat Sulaiman Shah yang sendirian. Syalcan kemudian menyuruh Kurdoklu pergi menemani ayahnya karena ia sendirian. Saat Kurdoklu di situ, Sulaiman Shah membuka matanya. Kurdoklu teringat masa kecilnya. Sulaiman Shah, Kurdoklu, dan Absungkur dididik oleh kepala suku terdahulu. Didikannya yaitu untuk selalu bersama. Absungkur adalah ayah Syalcan dan Gokce. Kurdoklu menutup wajah Sulaiman Shah dengan bantal. Saat itu juga ada kode dari Alpargu, cepat-cepat ia mematikan semua penerangan di situ. Gundokdu masuk dan melihat di tempat ayahnya gelap. Saat Gundokdu mencari api, Kurdoklu keluar. Ia bertanya kepada Rahman, tapi Rahman tidak tahu. Ia pun melihat kain tendanya robek. Segera ia keluar dari situ dan mencari orangnya, tapi tidak ada tanda-tandanya. Ia memeriksa ayahnya masih bernapas dan memerintahkan Rahman agar tidak seorang pun yang boleh tahu kejadian ini, dan juga tidak meninggalkan ayahnya sedetik pun. Haime menasihati Syalcan tentang melahirkan anak pertama yang juga ditunggu Sulaiman Shah. Kurdoklu sadar bahwa Syalcan menjebaknya. Syalcan ingin Sulaiman Shah mati untuk membalas dendam ayahnya, Absungkur. Selain itu, Syalcan juga ingin menyerahkan Kurdoklu kepada Gundokdu sebagai makanan, memburu 2 burung dengan 1 batu. Terlihat Akca-Koca akan memusnahkan hewan-hewan yang terkena wabah, tapi mereka tidak tega membunuhnya.
Tapi karena mengingat seluruh suku akan tertular, mereka terpaksa melakukannya. Dekat dari situ, kemungkinan satu hewan yang tertular sedang dipeluk seorang anak. Mario membawa Eleonora untuk menemui ayahnya dan menyuruhnya untuk merahasiakannya. Eleonora akhirnya bertemu ayahnya Giovanni. Saat Eleonora bertanya tentang alasan mereka mengurungnya di situ, seseorang mendekat. Marcos membunuh Eleonora di depan Giovanni. Semua itu ternyata adalah suruhan Ustadz Azam. Kelompok Ertugrul sedang beristirahat dan terus dimata-matai oleh Titus. Halime kemudian melihat Ertugrul dan Turgut sedang berjaga. Turgut melihat Halime dan ia pergi istirahat. Halime mengatakan tidak bisa tidur. Ertugrul kemudian mengatakan bahwa ia menyukai Halime sejak mereka bertemu pertama kali. Ertugrul mengajak Halime untuk tinggal bersamanya. "Jadilah sultanah di hatiku, ibu dari anak-anakku, jadilah teman hidupku," kata Ertugrul. Halime mengatakan, takdirnya telah dituliskan, tidak bisa meninggalkan ayah dan adiknya karena mengejar cinta. Ia tidak bisa menjadi sultanah di tempat lahirnya, bagaimana aku bisa menjadi sultanah di hatimu, kata Halime. Ertugrul tahu ini perkataan lidahnya bukan hatinya. Ertugrul bertanya bagaimana dengan hatinya. Di kejauhan, Titus bersiap untuk memanah mereka. Halime dengan bimbang pun menjawab, "Apa yang lidahku katakan adalah perkataan dari hatiku." Halime akan pergi tapi ditahan Ertugrul. Panah pun mengenai Halime. Di saat kepanikan itu, Titus mengajak pasukan salib untuk menyerang. Film pun bersambung. Terima kasih untuk yang selalu setia di channel ini. Terus ikuti channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas dukungannya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.